Sahabat Shalom, Bapak Yahweh yang berkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi tentang menolak doktrin Tritunggal. Sampai hari ini masih banyak orang yang tidak memahami tentang dunia alam supranatural, sehingga muncul teori Tritunggal yang saya katakan merupakan suatu kegagalan manusia untuk melihat dunia alam supranatural yang tanpa batas. Kenapa saya katakan demikian? Sebab orang menjadi bingung ketika melihat bagaimana Yeshua kok berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa. Sementara di ayat yang lain mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayatnya terlebih dahulu, saudara-saudara, agar supaya kita bisa memberi penjelasan. Karena sampai hari ini masih ada orang yang bertanya kepada saya tentang Tritunggal. Saya katakan Tritunggal itu adalah merupakan doktrin teori dari Tertullianus, yang tentu saja teori ini bernuansa pagan. Karena teori Tritunggal kalau kita pelajari, dia selalu mengatakan tiga pribadi yang menjadi satu, atau mereka katakan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ini bingung saudara-saudara. Tetapi kalau orang memahami dunia alam roh, itu sangat mudah, sangat simpel sekali. Saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Di kitab Matai pasal 26 ayat 36, 39 dan 42. Perhatikan begini. Kemudian Yeshua tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani. Dan dia berkata kepada para murid, "Duduklah di sini sampai aku telah selesai berdoa di sana." Kalau betul Yeshua itu adalah Yahweh, kenapa dia berdoa kepada Yahweh? Berarti kalau begitu Yeshua bukan Yahweh. Nah, jadi gagal, saudara-saudara. Sehingga ada yang mengatakan Yeshua itu hanya utusan. Sehingga dia tidak bisa mengatakan Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia. Kenapa? Karena dia tidak paham dunia alam roh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu saya baca terlebih dahulu ya ayat-ayat tadi. Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, "Bapakku, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Lagi, setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, "Bapakku, jika tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakmu yang jadi." Ini ayat-ayat ini yang bikin orang bingung, saudara-saudara. Kenapa bingung? Karena dia memang tidak tahu alam supranatural. Tetapi orang yang paham dunia alam roh nggak akan bingung. Saya begitu mempelajari seperti ini, saya nggak bingung, saudara-saudara. Saya akan terangkan nanti. Jadi yang membingungkan orang adalah Yeshua katanya Yahweh, kok berdoa kepada Yahweh? Nah, itu yang pertama itu. Terus yang kedua,
di kitab Maaseslihim pasal 7 ayat 55 sampai 56, yaitu pada saat Stefanus dirajam batu. Kitab suci mengatakan pada saat Stefanus mau dirajam batu, dia melihat ke langit, dan dikatakan di ayat 55-56, dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke Syamayim, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yesua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim, dan dia mengatakan, lihatlah, aku melihat Syamayim yang terbuka dan anak manusia yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Nah, saudara, itu juga bikin orang bingung. Ketika Stefanus menatap ke langit, dia melihat, loh itu kok ada Bapa Yahweh, sebelahnya Yesua. Tuh kan, pribadinya berbeda. Nah, ini yang saya katakan, orang tidak mengerti dunia alam roh. Kemudian, saudara-saudara, di Lukas 3 ayat 21 sampai 22, dan terjadilah pada waktu seluruh orang banyak itu dibaptis, Yesua pun dibaptis. Dan ketika berdoa, langit pun terbuka, dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam wujud lahiriah seperti seekor burung merpati, dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, engkaulah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Ini juga membuat orang bingung. Tuh kan betul Tritunggal, ada Bapa, ada Yesua yang baru dibaptis, dan ada Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Makanya itu Tritunggal. Saya katakan kalau berkata tri itu sudah tidak bisa disebut tunggal, saudara-saudara. Tritunggal itu ya pribadinya yang berbeda. Padahal kitab suci mengatakan Yahweh Ehad, Oshemo Ehad, Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya, enggak ada yang lain. Nah, oleh karena itu saya tunjukkan bukti bahwa Yesua itu adalah Yahweh di dalam kitab Yohanan pasal 10 ayat 30 dikatakan, Ani wa abi ehad anahnu, aku dan Bapa adalah satu, saudara-saudara. Jadi kalau Yesua dan Bapa itu satu, ya tidak usah dibingungkan. Oleh karena itu saya katakan begini, saudara-saudara, yang gampangnya itu begini. Karena beberapa waktu yang lalu ada orang tanya sama saya, Pak, saya kok bingung tentang doktrin Tritunggal. Sebetulnya itu bagaimana sih? Saya katakan mudah sekali. Tritunggal itu kan bikinannya Tertullianus. Itu teori yang bernuansa paganisme. Lalu saya ceritakan tentang ayat-ayat tadi. Yesua berdoa di Taman Getsemani. Kemudian Stefanus waktu melihat ke langit, dia melihat Yesua dan Bapa duduk bersamanya. Saya akan tunjukkan secara alam supranatural. Begini, saya tanya kepada orang itu, percaya enggak kalau Bapa Yahweh itu Maha Kuasa? Ini jawabannya ya, perhatikan. Percaya enggak kalau Bapak Yahweh itu Maha Kuasa? Dia jawab percaya. Lalu pertanyaan saya berikutnya, bisa enggak dengan kemahakuasaannya Yahweh, dia menjadi sejuta fenomena? Bisa atau tidak? Dia jawab bisa. Lalu saya katakan, kalau Anda menjawab tidak bisa, berarti Bapak Yahweh kalah
sama Sun Gokong. Karena Sun Gokong bisa menggandakan diri bahkan sampai 100 kalau dia berhadapan dengan musuh yang banyak. Jadi sekali lagi saya tanya, bisa nggak Yahweh menyatakan diri dalam bentuk sejuta fenomena dengan kemahakuasaannya? Dia jawab bisa. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga, bisa nggak dengan kemahakuasaannya dia berdialog dengan fenomenanya sendiri? Jawabannya apa, saudara? Bisa. Loh, sekarang kalau Anda menjawab seperti itu, nggak ada lagi teori Tritunggal. Karena yang namanya Tri itu tidak bisa disebut ehad, saudara. Lalu orang bisa saja berasumsi, loh, bukankah yang disebut ehad itu adalah satu tetapi jamak? Karena Tuhan itu disebut dengan Elohim, Im itu jamak. Saya katakan very easy, sangat gampang. Lalu saya memberikan penerangan begini. Ini loh yang dimaksud ehad, yang dimaksud satu tetapi banyak, itu begini. Bukan berarti banyak itu pribadinya jadi banyak, pribadinya jadi tiga, tidak. Saya katakan, saya di Magelang bisa berkata Yahweh ada di sini. Saudara yang ada di Kalimantan juga berkata Yahweh ada di sini. Saudara kita yang lain yang ada di Korea mengatakan Yahweh ada di sini. Ada lagi yang di Jepang mengatakan Yahweh ada di sini. Pertanyaannya, ada berapa Yahweh kalau begitu? Ada berapa Yahweh? Satu. Kenapa susah amat harus bikin teori Tritunggal? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya akan buktikan bahwa Bapak Yahweh di dalam kemahakuasaannya, dia bisa menjadi apa saja. Saya ambil contoh. Pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, Bapak Yahweh menjadi tiang awan dan tiang api. Dan saya katakan tiang awan dan tiang api itu adalah fenomena pribadi Yahweh. Sampai di sini paham, saudara? Itu bukan awan dan api alamiah, bukan. Itu perwujudan Bapa Yahweh. Kemudian Bapa Yahweh pernah menjadi punggung tangan ketika dia menulis di dinding Raja Belsazar. Mene tekel ufarsin. Itu juga fenomena Bapa Yahweh. Kemudian Bapa Yahweh dalam perjanjian lama atau di kitab Tanakh juga pernah menjadi manusia. Saudara ingat ada 3 orang pemuda, Hananya, Misael, dan Azaria, yang dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang dinyalakan 7 kali lipat. Dan pada waktu raja melihat di dapur api itu, dia tidak melihat 3 orang tetapi 4 orang. Siapakah sosok yang lain itu? Sampai sang raja berkata, aku memasukkan 3 orang, kok ini ada 4 orang. Itulah pribadi Yahweh yang menjadi manusia. Seperti yang diucapkan oleh 3 pemuda itu. Karena 3 pemuda itu katakan, sekalipun Yahweh tidak menolong saya, perlu Tuanku Raja ketahui bahwa aku tetap tidak mau menyembah patung buatan Tuanku. Itu namanya iman, saudara.
Artinya apa? Artinya sekalipun 3 anak muda itu dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala, Bapa Yahweh yang diucapkan oleh 3 orang pemuda ini betul-betul datang dan memberi pertolongan, sehingga sehelai rambut pun tidak terbakar. Sehingga akhirnya sang raja meminta supaya mereka keluar, dan sang raja akhirnya mengakui bahwa Yahweh itu luar biasa. Cuman bedanya Bapak Ibu, ketika di perjanjian lama Bapa Yahweh menjadi manusia, itu tiba-tiba sudah menjadi manusia. Sebesar ya sekitar umur 33 tahunan, saudara. Sementara di dalam perjanjian baru, Bapa Yahweh itu ketika dia menjadi manusia, itu dalam bentuk natural atau alamiah. Harus dikandung dulu, dilahirkan dulu, sekolah di pesantren dulu yang namanya yeshiva. Kemudian dia mulai menjabat sebagai moreh atau guru Torah. Sebetulnya kan simpel, saudara. Tidak perlu diputar-putar yang berkata, oh Yesua itu dafar Yahweh, macam-macam. Lalu kalau ditanya maksudnya bagaimana, bingung dewe. Ya udah tinggal Yahweh jadi manusia, dan dia mewakili manusia seisi dunia. Waktu dia menjadi manusia, dia menjadi petunjuk. Jadi begitu mudah bukan, saudara-saudara? Itulah yang disebut dengan ehad. Beda dengan yahid. Sama-sama artinya satu, tetapi berbeda. Kalau yahid itu saya di Magelang, tapi saya tidak bisa di kota lain dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu yang disebut dengan yahid. Kalau ehad itu satu, tetapi dia bisa ada di mana-mana. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara paham atau tidak? Nah, ya, dan saya katakan bahwa Yesua itu adalah Yahweh, buktinya di mana? Buktinya Yesua pun mau disembah. Jangan dibilang Yesua itu tidak mau disembah loh. Saya bisa tunjukkan beberapa ayat. Memang pada waktu Yesua mengajarkan, dia selalu mengarahkan manusia kepada Bapa Yahweh. Paham Bapak Ibu? Tetapi Yesua juga tidak menolak pada saat dia disembah. Saya tunjukkan beberapa fakta. Terlebih dahulu saya akan beritahu kepada saudara bahwa Yesua pernah berkata kepada Filipus, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Pernah baca nggak ayatnya? Halo? Yohanan 14 ayat 9. Yesua berkata kepadanya, telah demikian lama aku bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus? Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Itulah bukti bahwa Yesua itu adalah perwujudan fisik dari Bapa Yahweh. Sampai di sini paham, saudara? Lalu saya tunjukkan beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yesua itu juga mau disembah. Bukan menolak ya. Kalau pribadinya berbeda, dia akan tolak. Tapi buktinya Yesua mau disembah, seperti Bapa Yahweh juga mau disembah. Matius pasal 8 ayat yang kedua. Dan tampaklah seorang kosta yang datang
menyembah kepadanya sambil berkata, Tuhan, jika kau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Apakah Yesua berkata, jangan sembah aku. Kalau kamu mau sembah Bapa Yahweh, jangan sembah aku manusia biasa. No, Yesua tidak berkata begitu, saudara. Penyembahan dari orang Kosta dia terima. Kemudian di kitab Matius pasal 14 ayat 33. Dan mereka yang ada dalam perahu seraya datang, mereka menyembah dia sambil berkata, sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Itu tanda bahwa Yesua juga mau disembah oleh murid-muridnya. Coba saudara cari ayatnya saat murid-murid itu menyembah. Lalu Yesua berkata, woi jangan sembah aku. Kalau mau sembah Bapa. Aku tuh manusia biasa, gak beda sama kamu. Tidak. Yesua mau disembah, saudara. Kemudian ayat-ayat yang lain ya. Matius 15:25. Namun sambil mendekat, ia bersujud kepadanya, seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Matius 17 ayat 14. Dan ketika mereka pergi kepada kerumunan orang itu, datanglah seseorang kepadanya dengan berlutut dan berkata kepadanya. Perhatikan ya, berlutut itu juga bukti penyembahan. Matius 28 ayat 9. Dan ketika mereka terus berjalan untuk memberitahu kepada para muridnya, maka tampaklah Yesua menjumpai mereka sambil berkata, salam. Dan seraya datang mendekat, mereka memegang kakinya dan menyembahnya. Ini saat Yesua sudah bangkit. Kemudian Markus 5 ayat 6. Dan ketika melihat Yesua dari jauh, dia berlari dan sujud kepadanya. Ini setan saja menyembah Yesua, saudara. Lah kalau sampai manusia tidak menyembah Yesua, dia lebih jahat dari setan, saudara. Kemudian Yohanan 9, 37-38. Dan Yesua berkata kepadanya, engkau bahkan telah melihat dia, dan orang yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Dan dia berkata, aku percaya Tuhan, dan dia menyembah kepadanya. Jadi di sini banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesua juga disembah. Jadi untuk bicara masalah Tritunggal itu malah jadi berbelit-belit, saudara. Dan saya katakan konsep Tritunggal itu tidak ada di dalam konsepnya pola Yahudi. Tritunggal itu bikinannya Tertulianus. Coba saudara beritakan Injil kepada orang Islam, mereka akan dengan terang-terangan menolak dengan berkata agamamu tidak relevan. Mosok Tuhan kok tiga? Padahal Tuhan kita itu satu, dia bisa jadi apa-apa dalam kemahakuasaannya. Paham Bapak Ibu? Itu sebabnya kenapa Yesua sampai ditangkap dan dibunuh. Alasannya apa? Alasannya karena Yesua berkata, akulah dia. Paham saudara? Kenapa orang Muslim begitu sulit untuk menerima Yesua? Mereka berkata, mereka katakan Isa itu kan hanya utusan katanya. Ya itu terserah mereka. Kalau dibilang utusan ya iya karena dia menjadi manusia. Tetapi bukan cuman utusan, tapi dia itu adalah pribadinya Yahweh sendiri. Gampang sebetulnya saudara. Namanya juga dunia alam supranatural kok.
Kemudian kalau saudara melihat di kitab Tehillim pasal 57 ayat 3, saya sudah berkali-kali menerangkan kata Elohim sebut Amo. Kenapa di situ terkandung nama Yeshua? Kemudian kata Inri yang selama ini orang-orang lihat prasasti di atas salib, itu kan bahasa Latin. Bahasa Ibraninya adalah Yeshua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Dan kalau diambil huruf depannya YHWH atau Yahweh, saudara-saudara. Jadi setan berusaha untuk mempelesetkan dan membuat orang jadi bingung. Oleh karena itu, kita tidak usah bingung, saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang simpel. Sekali lagi, apa sih alasannya Yeshua itu dihukum mati? Karena dia menyatakan bahwa akulah Yahweh. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi menganggap ini menghujat Yahweh. Padahal memang dia Yahweh sendiri, saudara-saudara. Sampai di sini kira-kira saudara bisa paham? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, penerangan ini bisa dipakai untuk menerangkan orang-orang yang kebingungan tentang Tritunggal. Yang pertama, atau orang-orang yang kebingungan, mereka melihat Yeshua katanya Yahweh kok berdoa kepada Bapa. Stefanus kok melihat Yahweh dan Yeshua berjejer. Makanya tadi saya katakan dengan kemahakuasaan Bapa Yahweh, Bapak Yahweh itu bisa jadi berapa juta fenomena pun, ya bisa, wong namanya saja maha kuasa kok. Paham Bapak Ibu? Nah, begitu juga kalau dia bisa menjadi berapa banyak fenomena, dia bisa nggak membentuk fenomena burung merpati? Ya bisa saja, kenapa tidak? Wong maha kuasa kok. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi tidak perlu lagi bingung. Saya menerangkan ini sekaligus untuk menerangkan bagi orang-orang yang bertanya. Silahkan saudara tunjukkan materi ini kepada mereka. Ya, jadi di hari Sabat ini kita akan semakin mantap bahwa sekali kita menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita tidak akan menyembah kepada nama sesembahan lain kecuali Yahweh, Yeshua di dalam Ruach HaKodes. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.